Baik, mari kita langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita sudah dibawakan dalam doa oleh Ibu Rostani Manalu. Mari kita langsung membuka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, kemarin saudara-saudara kita sudah lihat bersama-sama, mana ini? Ada. Bisa kedengaran suara saya dengan jelas ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Oh ya, iya, salam kudus semuanya. Ya, Pak Pendeta Yohanes, ya selamat pagi. Baik, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, pagi saudaraku, hati-hati dalam perjalanan menuju tempat kegiatan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kemarin kita sudah sama-sama melihat dari 2 Korintus pasal 11 ya. Bagaimana Rasul Paulus benar-benar terpenuhilah semua apa yang Tuhan sampaikan, rahasia kasih karunia-Nya melalui kehidupan yang nyata ya. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu Bapak Ibu Saudara sesuatu yang sangat luar biasa, dan benar-benar kasih karunia Tuhan itu bisa diandalkan. Tidak lagi hanya sekedar secara emosional atau secara perasaan yang ditampilkan oleh Rasul Paulus melalui tulisan-tulisan surat-surat yang dia sampaikan kepada jemaat mula-mula, jemaat kudusnya Tuhan. Terutama kita beberapa hari belakangan ini melihat bagaimana Rasul Paulus itu memberikan pencerahan yang sangat besar ya terhadap jemaat Korintus ya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena jemaat Korintus itu bisa dikatakan adalah jemaat kudusnya Tuhan yang paling banyak bermasalah. Ya, jadi di sini kita Bapak Ibu Saudara mulai belajar ternyata sekalipun seseorang sudah diselamatkan, sekalipun sekelompok orang percaya sudah menjadi satu persekutuan yang benar di dalam Tuhan Yesus, maka apabila mereka tidak bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran Kristus, kebenaran Allah di dalam tubuhnya, maka kita lihat tidak ada yang kebal terhadap berbagai-bagai macam kejatuhan. Ya, dan itu sudah nyata dari surat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus itu menjadi contoh yang buruk yang tidak boleh ditiru oleh kita orang-orang percaya di zaman sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah jemaat Korintus itu jelas-jelas menyalahgunakan kebebasan di dalam Kristus dengan membuat diri mereka menjadi batu sandungan bagi pelayanan yang benar bagi Injil kasih karunia Allah. Karena apa yang mereka tampilkan, orang-orang Korintus itu menjadi saling membanggakan diri satu dengan yang lain, dan kemudian setelah mereka membanggakan diri satu dengan yang lain, di antara jemaat mereka saling merendahkan sesama saudara seiman. Akhirnya
mereka juga jatuh juga ke hal yang lebih buruk lagi. Mereka meragukan Rasul Paulus sebagai satu-satunya rasul bangsa lain yang mengajar mereka tentang bagaimana hidup dalam rahasia Kristus yang sebelum dunia dijadikan, telah dipersiapkan, dirancangkan menjadi pola hidup yang sesungguhnya yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus itu, benar-benar itu merupakan satu pelajaran yang sangat berharga buat kita sekarang ini, ya, bahwa orang-orang kudusnya Tuhan di Korintus itu mereka sangat rentan dengan kejatuhan, kembali kepada cara-cara hidup yang lama, karena mereka sangat miskin di dalam hal mengenal kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan mereka. Dan di situ kita lihat Rasul Paulus akhirnya di dalam 2 Korintus pasal 11 itu, ya, Rasul Paulus menunjukkan betapa masalah dalam kehidupannya, persoalan-persoalan yang menimpa dirinya, betapapun beratnya itu semuanya tidak menghilangkan, tidak dapat menghilangkan karya Kristus yang menjadi tanggung jawab dia sebagai seorang hamba Tuhan yang benar-benar memperlihatkan bahwa tidak ada alasan bagi dirinya untuk kendor di dalam semangatnya untuk melayani jemaat Tuhan dan memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Dan itu adalah merupakan manifestasi buktinya bahwa, ya, kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati dan kenaikannya ke surga, kemenangannya atas kuasa dosa dan maut, bekerja secara efektif di dalam diri Rasul Paulus. Dan Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang kita contoh, itulah yang kita tiru, bagaimana dia menceritakan begitu mengerikan, ya, begitu luar biasa, ya, tekanan kehidupan, tekanan daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah, ingin menghentikan tujuan mereka supaya berita Injil kasih karunia ini tidak lagi tersebar kemana-mana. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu tulisan, pernah dulu saya baca satu buku dengan judul semakin dibabat semakin merambat, begitu ya Bapak Ibu Saudara, yang intinya menjelaskan buku itu bahwa seperti sebuah seperti bola bekel misalnya, ya, kalau itu dilempar, ya, dilempar ke lantai misalnya, dilemparkan ke batu misalnya, malah semakin tinggi lambungannya, ya. Jadi semakin dibanting, ya, sekuat-kuatnya semakin tinggi dia melambung, ya. Demikian Bapak Ibu Saudara, yang menggambarkan bahwa apa yang Paulus katakan, pencobaan yang kamu alami itu di pandangan Allah, di mata Tuhan, ya, dalam perspektif kasih karunia Allah, itu adalah pencobaan biasa, ya, yang tidak melampaui kekuatan kita, kekuatan orang percaya. Karena apa? Karena Allah ada penyertaan kuasa Tuhan yang menyeleksi pencobaan itu, tidak akan menggugurkan, tidak akan menggagalkan semangat kita untuk tetap memuliakan Tuhan. Amin. Nah, itu sangat luar biasa. Dan
itu adalah kuasa yang bekerja yang dari dalam. Ya, kalau yang dari luar itu Bapak Ibu Saudara, kuasa yang bekerja yang dari luar, yang dipoles-poles dengan usaha manusia, dan yaitu yang disebut dengan pencitraan. Seperti jemaat Korintus itu, mereka berusaha untuk menampilkan diri mereka dengan pencitraan, ya itu tidak teruji, ya. Dan iman kita di dalam Kristus Yesus ini memang harus diuji Bapak Ibu Saudara, amin. Jangan kita berpikir bahwa kita menjadi saksi Tuhan yang sejati, atau kita menjadi juara tanpa suatu ujian. Tidak mungkin itu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi melalui ujian-ujian iman kita sehari-hari, dengan pencobaan-pencobaan, tekanan-tekanan kehidupan yang kita alami, itulah kita melihat efektivitas daripada kuasa kasih Kristus yang bekerja memampukan kita melewati berbagai tekanan hidup yang kita alami setiap hari. Kita melihat jalan keluar yang dari Tuhan, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa, ya. Jadi inilah yang disebut dengan pantang menyerah, amin. Ya, pantang menyerah dan tidak akan kendor semangat kita yang dari dalam. Ya, semakin ditekan dari luar, semakin kita merasakan kedekatan kita dengan Tuhan yang menolong, memampukan kita untuk tidak akan pernah dijauhkan. Ya, tidak ada yang dapat memisahkan, menjauhkan kita dari kasih Allah oleh karena semua masalah-masalah yang kita hadapi. Itu yang sedang kita pelajari dari firman kasih karunia-Nya, sebab firman kasih karunia Allah khususnya yang ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, Rosamon, itulah Bapak Ibu Saudaraku penyataan rahasia Allah di dalam Kristus Yesus sebagai perbuatan baik yang menyertai pikiran dan hati kita untuk bisa mampu menjadikan mental kita menjadi mental yang mental kasih karunia, mental juara namanya, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah kalau kita kembali lanjutkan di 2 Korintus pasalnya yang ke-12 itu, ya, setelah Rasul Paulus menjelaskan di 2 Korintus pasal 11 segala bentuk penderitaan yang tiada taranya, sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus dialami oleh Rasul Paulus juga Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam tingkatan atau di dalam ukuran tertentu kita juga harus menjadi sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti Rasul Paulus, ya, bahwa kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia, bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Dan bukan kita mencari penderitaan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Penderitaan itu tidak dicari juga datang sendiri, ya, tetapi bagaimana kita memaknainya. Semakin kita taat kepada kebenaran, semakin banyak hal yang tidak akan kita pertahankan lagi, karena hal-hal itu sekalipun menarik dan menyenangkan bagi kita, tapi kita mau hidup kita semakin disucikan oleh Tuhan di dalam kasih karunia-Nya, kita bertumbuh di dalam keserupaan kita dengan Kristus di dalam kekudusannya, amin. Dan itu tidak sedikit Bapak Ibu Saudaraku pengorbanan yang dibutuhkan, ya, tidak sedikit tantangan yang kita hadapi, ya, karena sekarang kita ingin menampilkan perilaku manusia baru, menjadi patron atau menjadi panduan, menjadi gambaran yang
yang harus kita ikuti, harus kita taati di dalam Yesus Kristus, maka banyak hal kebiasaan-kebiasaan kita yang lama yang harus kita buang, ya. Dan untuk itu kita harus rela didisiplinkan oleh Roh Kudus dengan kerelaan hati kita. Kita memberikan diri kita diperbaharui, dan kita membawa diri kita untuk senantiasa memahami seluruh kehendaknya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itulah kita lihat kerinduan yang sangat besar itu sama seperti itu, dan menjadi kerinduan kita bersama, ya. Dan itu adalah pokok doa daripada Rasul Paulus bagi jemaat-jemaat kudusnya Tuhan, bukan hanya kepada jemaat Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus, surat kitab Efesus, tapi juga kepada kita saat ini sebagai jemaat tubuh Kristus, ya. Nah, kita bergumul bersama Bapak Ibu Saudaraku untuk memahami semua rahasia Allah ini, sehingga di 2 Korintus pasal 12 itu semakin jelas kita memahami maksud daripada Rasul Paulus di ayatnya yang ke-7, ya. 2 Korintus pasal 12 di ayatnya yang ke-7, setelah Rasul Paulus menjelaskan sebelumnya tentang pengalaman yang sangat spektakuler, pengalaman di mana dia diangkat oleh Tuhan Yesus ke sorga untuk menerima firman kasih karunia yang saat ini sampai kepada kita. Dan apa yang terjadi kepadanya setelah dia menerima pengalaman yang sangat luar biasa secara rohani, apakah Rasul Paulus menjadi diringankan secara lahiriah? Ya, Bapak Ibu Saudara, sama sekali tidak. Kita lihat di ayatnya yang ke-7, Paulus katakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, pengalaman dia menerima firman kasih karunia dengan cara di mana dia diangkat ke surga, ya. Rasul Paulus dikatakan, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, Bapak Ibu Saudara, entah apapun duri di dalam daging yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, apakah itu adalah bentuk penyakit yang tak kunjung sembuh dari tubuhnya, ya, ataukah itu adalah merupakan tekanan dan ancaman yang terus-menerus datang dari bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi yang terus membuntuti dan mengancam Rasul Paulus, yang ingin membunuh dan ingin membunuh Rasul Paulus, ya, sehingga mengakibatkan tekanan secara psikologis, ya, bukan hanya tekanan secara jasmani, secara lahiriah, secara ekonomi, secara fisik, Bapak Ibu Saudara, ya, apapun itu, yang jelas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus, ya, tidak meringankan beban daripada Rasul Paulus, sekalipun dia sudah berkali-kali bertemu dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat itu, ya, tidak seperti perkataan pengkhotbah teologi kemakmuran di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang dianggap diberkati oleh Tuhan adalah yang hidupnya lancar-lancar saja, yang mereka mendapatkan fasilitas kemewahan secara duniawi. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu tidak ada dalam kamus Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang ada dalam kamus Rasul Paulus yang kita lihat adalah bahwa dia bangga, ya, diperkenankan oleh Tuhan menantang maut, ya, berhadapan dengan berbagai macam problema persoalan dalam kehidupan yang tidak ditimbulkan oleh dirinya sendiri, tapi yang diperhadapkan kepadanya karena kerusakan dunia, karena kekeliruan orang-orang yang ada di lingkungannya, ya, orang-orang yang masih berpikiran jahat, yang belum bersedia diperbaharui oleh kebenaran Kristus,
dan dengan tabah panjang sabar Rasul Paulus menghadapi semuanya itu. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita lihat secara spesifik, secara khusus di sini ada pergumulan tersendiri yang sangat berat dirasa oleh Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dia tidak dibebaskan dari pergumulan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita lihat apa kurangnya Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Ya, dia orang yang sangat luar biasa taat kepada Kristus, secara konsisten menjaga integritas kehidupannya dan pelayanannya, pemberitaannya, semuanya dijaga dengan baik oleh Rasul Paulus Bapak Ibu Saudaraku. Dia orang yang kebanggaan Tuhan, yang sebagai hamba Tuhan yang benar-benar menampilkan ya kehidupannya tidak bercacat dan tidak bercela, saudaraku. Tapi apakah dia bebas dari pergumulan kehidupan? Apakah dia bebas Bapak Ibu Saudaraku dari tekanan-tekanan kehidupan di dunia ini? Sama sekali tidak, saudaraku. Tapi justru disitulah Paulus katakan di ayat 8 tentang hal itu, ya, tentang pergumulan yang sangat berat itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ini Bapak Ibu Saudaraku, secara khusus masalah dihadapkan dan diarahkan kepada Rasul Paulus, saudara-saudaraku. Bayangkan itu. Mungkin kalau orang yang tidak mengerti kasih karunia Allah, mengalami berbagai cobaan dan bahkan penderitaan, ataukah sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh misalnya, ataukah masalah ekonomi yang masih belum seperti yang diharapkan, belum dipulihkan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, mungkin orang-orang itu sudah menyalahkan Tuhan, sudah mulai bersungut-sungut dan sudah mulai memprotes Tuhan, dan sudah mulai mogok ya dari peribadahan kepada Tuhan, dan sudah mulai mencari jalan sendiri mengikuti dunia Bapak Ibu Saudara. Tapi Rasul Paulus tidak Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dia sungguh-sungguh berdoa dan terus berdoa atas pergumulannya. Dia terus taat untuk melakukan segala pekerjaan yang Allah kehendaki untuk dia tanggung jawabi semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku, dengan satu keyakinan di mana Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-9, mengharapkan jawaban Tuhan, itulah yang terbaik. Ya, dan Paulus katakan di ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi jauh melampaui benar-benar dari apa yang kita pikirkan. Jawaban Tuhan itu harus dan pasti selalu yang the best, ya, yang nomor 1, paling top Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jawaban daripada Tuhan itulah yang mengatasi semua ya pergumulan, kekhawatiran, ketakutan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita inginkan, jawaban dari Tuhan, bukan dari manusia Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan dari dunia, bukan dari orang-orang yang berotoritas yang sudah dipuji-puji oleh banyak orang, ya, atau orang-orang yang dianggap sudah menjadi sukses menurut ukuran dunia. Bapak Ibu Saudara, bukan itu jawaban yang ingin kita dengarkan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukan pengalaman pribadi orang yang akan memberkati hidup kita. Bukan itu yang paling utama yang mau kita sambut di dalam menghadapi segala persoalan pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi pengalaman kita bersama-sama dengan Kristus yang telah menang atas kuasa maut, yang telah mengalami kebangkitan, yang hidup selama-lamanya, menang atas segala pencobaan dan segala kuasa iblis dan setan dan segala tekanan-tekanan apapun di udara, di bumi ini dan di bawah bumi ini Bapak Ibu Saudaraku. Kuasa yang besar, yang sangat besar dan dahsyat itulah yang ingin Allah
supaya kita mengalaminya. Amin. Dan tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku, kuasa yang tersembunyi di dalam Yesus Kristus itu dialami oleh seseorang tanpa dia mengerti firman kebenaran. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, karena Allah tidak mungkin bekerja di luar daripada firman-Nya. Amin. Pasti Roh Kudus bekerja berdasarkan kuasa firman-Nya, karena itu adalah merupakan rujukan, ya, itu adalah merupakan panduan dan pedoman sampai kita menghadap tahta pengadilan Kristus suatu saat nanti. Tidak akan ada ya pertanyaan yang ditujukan kepada kita oleh Tuhan Yesus di luar daripada firman yang sudah disampaikan kepada kita. Amin. Di luar daripada Alkitab tidak ada pertanyaan di luar itu. Ya Bapak Ibu Saudara, itu semua ya berhubungan dengan kebenaran yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada kita, khususnya apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, yang ditujukan kepada kita sebagai jemaat tubuh Kristus dari bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku, tentu mereka akan berhadapan dengan ya tuntutan pertanyaan-pertanyaan penyelidikan dan penghakiman yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat kedatangannya yang kedua ke bumi ini, ya, untuk memperhadapkan bangsa Israel untuk menjawab semua apa yang diharuskan mengevaluasi hidup mereka berkaitan dengan rancangan Allah mengenai kerajaannya di bumi, kerajaan sorga di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itulah, ya, maka Rasul Paulus katakan tadi di ayatnya yang ke-9, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi rahasia kehidupan yang berkenan kepada Allah, rahasia kehidupan baru kita ini bukan di penampilan yang terlihat gagah perkasa Bapak Ibu Saudaraku. Tidak. Justru kita bersyukur di dalam kelemahan kita lah, ya, kuasa kasih karunia Kristus itu menjadi nyata. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dan oleh sebab itu Saudara, kita tidak boleh minder, ya, kita tidak boleh kecut, dan kita tidak boleh merasa tidak berdaya kalau kita menghadapi berbagai macam kekurangan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Justru kita harus semakin bersemangat, semakin bersandar kepada kuasa kasih karunia Allah, semakin pengharapan kita dihidupkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk kita selalu bersandar kepada kebaikan Tuhan saja, kita jatuh ke pelukan kasih karunia Tuhan, bukan kita lari dari kenyataan dan mencoba untuk mencari solusi jalan keluar menurut pikiran kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Karena kita dikatakan, Paulus katakan, saya menerima bahwa justru karena kelemahanku itulah aku bisa terbuka untuk menyambut betapa hanya Tuhan sajalah yang berkuasa untuk mengukir, ya, segala sesuatu yang baik di dalam kehidupannya dan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya dan dipastikan pasti itulah yang terbaik yang Allah kehendaki bagi masa depan kita. Amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, penundukan, ya, ketaatan yang sepenuhnya, yang tanpa syarat, saudaraku, kepada Tuhan Yesus akan dikerjakan oleh kasih karunia itu. Amin. Ya, kita sendiri Bapak Ibu Saudaraku sudah mungkin hampir kita putus asa atau kita hampir menyerah oleh karena beratnya tekanan-tekanan kehidupan yang kita alami di dunia ini. Entah pergumulan apa itu Bapak Ibu Saudaraku, masing-masing kita yang paling tahu. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita berhadapan dengan kebenaran Allah, dengan kasih karunia Allah, bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, kita bukan orang-orang yang siap dikalahkan, tapi kita adalah orang-orang yang siap selalu mengalami kemenangan iman.
ya selalu mendapatkan kekuatan untuk bersaksi kepada semua orang bahwa adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, oleh sebab itulah maka ya di ayat 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah merupakan paradoks yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku, di mana ada orang-orang bahkan menghendaki supaya semakin nyatalah kelemahan dalam dirinya, supaya sifat kebergantungannya, sikap bersandar, mengabdi kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan semakin nyata. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Dan itulah yang nyata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, semakin berat penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus atas dosa-dosa seluruh umat manusia, semakin Yesus Kristus merendahkan hatinya di hadapan Allah Bapa. Amin. Dan semakin dekat dan semakin nyata kuasa Allah menaungi Yesus Kristus dalam menanggung segala perkara dengan segala kemenangan yang diraih pada akhirnya oleh Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus ditinggikan di atas segala nama. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak cukup waktu bagi kita hanya beberapa jam untuk bisa memahami semuanya itu, saudaraku. Dan kita membutuhkan waktu setiap hari, kita membutuhkan keberanian setiap hari untuk bangun pagi, saudara-saudaraku. Kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman kasih karunia Allah ini supaya kita bisa berbagi kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita jangan ikut-ikutan dengan pengaruh keraguan-raguan, kekhawatiran dan ketakutan orang-orang akan keadaan dunia. Tapi saudara dan saya terus justru sebaliknya semakin dibentuk ya keyakinan kita setiap hari. Saudara-saudara dan saya diperlengkapi oleh kuasa kasih karunia Allah, ya, pengertian-pengertian yang bernas, pengertian-pengertian pemahaman yang dengan kesadaran tinggi. Bapak Ibu Saudaraku, ya, saya sangat bersyukur, berterima kasih dengan seorang ibu saudara seiman kita yang memperkenalkan satu pernyataan atau istilah kesadaran tinggi. Bapak Ibu Saudaraku, harus itu yang terus ada di dalam diri setiap orang yang percaya, karena kesadaran yang tinggi yang itulah yang Yesus telah tampilkan di atas kayu salib, melampaui daripada kesadaran semua manusia. Yesus Kristus menampilkan kesadaran yang paling tinggi ketika Yesus telah selesai menanggung segala dosa umat manusia dan mengatakan pada saat finalnya, Yesus katakan sudah selesai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, merupakan sumber kekuatan kasih karunia Allah. Di atas kelemahan kita ada Kristus yang bertahta untuk mengendalikan semuanya, supaya kita percaya itu semua akan baik-baik saja. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh merasakan ketenangan di dalam kehidupan kita untuk bisa mengucap syukur senantiasa, saudaraku, dan bersukacita senantiasa di dalam segala hal. Kita percaya Tuhan Yesus yang mengendalikan, kasih Kristus yang menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Dan terima kasih untuk kita semua orang-orang kudusnya Tuhan yang selalu berani untuk kita selalu kompak, Bapak Ibu Saudara. Berani kompak bersama-sama untuk belajar memahami kehendak Tuhan adalah merupakan sumber kekuatan yang nyata di dalam persekutuan kita. Agar semua kita orang kudusnya Tuhan tidak ada yang ketinggalan, tapi semua kita maju berlomba bersama-sama, dan kita adalah semuanya menyatakan kita ini adalah umat pemenang, orang-orang yang telah lebih daripada dijadikan oleh Tuhan Yesus lebih daripada pemenang, dan di dalam Yesus Kristus kita
mengalami di dalam kasih-Nya kita mengalami semuanya itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itu mari kita tunjukkan kesetiaan kita yang lebih lagi dengan mempercayai di balik semua kelemahan kita, segala kekurangan kita, ya apapun itu Bapak Ibu Saudaraku, ya justru disitulah kita melihat kuasa kasih karunia Allah membangkitkan, memampukan kita untuk bisa maju terus di hadapan Tuhan. Semuanya kita dipenuhi dengan sukacita pada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga atas penyataan-penyataan yang menyadarkan kami dengan kesadaran yang tinggi di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa semuanya itu oleh karena dihasilkan oleh karya salib Kristus yang sudah selesai dan mengaruniakan kepada kami kekuatan baru untuk menjadi pandangan baru di dalam kehidupan kami, untuk melihat sumber kekuatan kami bukan semata-mata dari apa yang kami lihat di dunia ini, tetapi apa yang kami percayai di dalam kebenaran Tuhan, di dalam kebenaran kasih karunia-Mu. Itulah kekuatan kami yang sesungguhnya, dan kami bersyukur kami bisa membagikannya kepada semua orang. Dan kami percaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkati semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini telah bergabung dengan kami semua. Orang-orang percaya-Mu dengan penuh semangat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, banyak kelemahan-kelemahan sekalipun yang harus kami hadapi. Banyak kekurangan-kekurangan yang kami alami ya Tuhan, dan banyak tekanan-tekanan kehidupan yang kami hadapi setiap hari. Tapi semuanya itu justru menghadirkan pengharapan yang lebih besar lagi bagi kami untuk melihat bahwa kasih karunia Allah selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Terpuji nama-Mu Bapa dalam surga, Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Melalui nama-Mu lah kami bersyukur untuk selama-lamanya. Dan hormat, kemuliaan, puji bagi nama-Mu saja yang kudus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus.